Lahirnya pemimpin itu Dari yang bagaimana Anda yang melahirkan. Karena kelahirnya seorang pemimpin bukan dari satu orang. Lahirnya pemimpin itu dari persentase rakyat yang memilih. Benar kan? Benar. Nah, saya cuma suka bohong munafik kalau saya nggak mau jadi ini, nggak mau jadi itu. Iya. Pada saat kita menjadi pemimpin, itu yang paling penting. Kita bisa masuk kemana-mana. Saya masuk kepada anak-anak yang sedang berolahraga. Saya masuk kepada orang-orang yang pada saat itu mendapatkan musibah. Saya selalu aktif gitu. Waktu saya jadi bupati sampai sekarang. Di legislatif pun kalau ada yang meninggal dunia di Lahat, di Pagar Alam, di Empat Lawang, saya hadir. Cuman untuk memberikan empati. Ya, Dan ya, itu ya, penting. baca itu, ya. Ya, ya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi yang perlu dibangun tuh jiwa. Anak-anak ini yang perlu dibangun percaya diri, bukan dikasih uang. Dia dikasih uang, kalau suatu saat dia nggak punya uang lagi, dia merampok atau melakukan sesuatu yang salah. Tapi kalau harga dirinya yang dibangun, apapun bisa dia dapat. Jadi yang dibutuhkan tuh percaya diri. Nah, untuk percaya diri itu sebagai seorang pimpin, beri respon ke rakyat. Dengarkan. Saya sebagai bupati membuka rumah saya untuk rakyat saya. Siapapun tanpa terkecuali. Yang dulu rumah bupati angker. Iya. Ya namanya rumah bupati. Iya, nggak bisa. Ada Pol PP, Iya, ada penjagaan, betul. ada CCTV. Perlu bapak dengan siapa? Setiap pagi saya buka. Jam 7 pagi sudah ada 40 orang datang ke saya. Dengan berbagai macam Persoalan. Kita ajak makan dulu. Saya sudah siapin makan. Sarapan bersama bupati. Oh, Kan iya, Bapak iya, ya? iya. Kita makan dulu. Setelah makan kita bicara. Strateginya menarik. Iya. Terus? Dan di desa orang nggak bisa terbuka. Orang desa tuh nggak bisa dia. Ayo ngobrol, nggak bisa. Dia pingin satu-satu. Kalau di Lahat tuh istilahnya empat mata. Oh, iya. Empat mato. Ngobrol lah, didengari. Panggil ajudan, catat persoalan dia. Kami ini. Pak, apa yang diperlukan ini. Tidak harus hari ini. Tapi kalau sudah diiyakan, mereka sudah nyaman. Kita nggak bisa tidur gitu. Persoalan kita belum sampai. Ada satu persoalan. Makanya orang bilang lebih baik terbuka. Aku nggak pernah. Aku kadang-kadang WhatsApp tengah malam ke siapapun. Kenapa? Hari ini aku punya masalah. Hari ini aku punya cerita. Aku buka cerita itu. Aku nggak mau nunggu sampai besok. Karena kalau nunggu sampai besok, aku nggak bisa tidur. Betul. Persoalan lagi. Nah, masyarakat tuh sama. Masyarakat, kita seorang pemimpin, katakanlah seorang bupati, nggak semua orang datang ke bupati itu, Pak. Saya legislatif, kalau nggak penting-penting ngapain ketemu gubernur? Takut. Betul. Mau ngadep presiden apa lagi? Iya. Mau ketemu menteri? Berdebat-debat. Kalau mereka ingin menghadap tuh pasti ada satu persoalan yang memang berat untuk mereka selesaikan. Kita yang menyelesaikan, membantu menyelesaikan. Karena pada saat kita punya jabatan, kita memiliki segalanya. Aku pernah pengusaha, cukup sukses. Untuk aku pribadi cukup. Tapi aku nggak bisa bantu banyak orang. Tapi pada saat aku memiliki jabatan, aku bisa membantu banyak orang. Inilah gunanya jabatan. Makanya aku bilang, rugi seorang gubernur, rugi seorang bupati, rugi seorang camat, rugi seorang pemimpin yang tidak bisa memberikan rasa sayang kepada rakyatnya. Kenapa? Dia sudah memiliki lengkap. Pada saat dia mempunyai jabatan gubernur, ikut di belakangnya. Uang ikut, jabatan ikut, kehormatan ikut. Ya, semua ikut, pengawal ikut, semua disiapkan. Tapi ikut sertanya semua fasilitas ini untuk siapa? Untuk rakyat dong. Itu yang benar. Agar apa? Agar suatu saat kalau kita tidak lagi menjadi seorang bupati, kita tetap dicintai. Saya alhamdulillah syukur. Saya masih sangat direspon oleh rakyat. Ya, saya pernah lihat yang itu yang kita sebelum ini tadi kita cerita yang ibu-ibu yang bersenandung itu di Lahat atau di Muara Enim. Itu ceritanya di mana itu? Dulu saya ini main motor. Oke. Saya camping ground. Itu namanya Danau Deduhu. Di antara perbatasan Lahat dengan Muara Enim. Berapa tahun yang lalu, saya main motor ajak teman-teman
Agar itulah membuat hiburan. Saya datang tapi saya bawa bibit ikan. Saya ini rajin melepas ikan. Oh gitu. Saya Berapa selalu- banyak? Pasti kan repot bawa motor. Pokoknya ya kalau jadi bupati kan semuanya orang udah Oh siap. siap, oh betul. Tinggal perintah, apa sih susahnya jadi pemimpin? Iya, Kan itu tinggal tadi. pemimpin mau tidak berbagi. Oh iya. Tinggal ikut semua kan dari Tinggal belakang. ikut semua. Jadi saya siapkan, saya lepas ikan. Saya 2 kali datang situ nginep. Dia masih ingat. Nah kemarin saya datang lagi. Iya. Saya datang lagi, saya mau lihat lintasan off-road. Saya mampir. Saya nggak ke rumah nenek itu. Iya. Saya lihat ke atas. Karena apa? Orang setempat bilang, Pak Aswari kenapa? Tolong Pak, danau ini kalau bisa talutnya dinaikkan lagi. Untuk apa saya bilang? Kalau talut ini dinaikkan lagi, danau ini akan lebih bagus lagi, lebih besar dan jadi wisata. Saya bilang kita lihat dulu yuk danaunya. Saya lihat danaunya ke dalam. Oh ini bisa. Waktu saya masuk, anak-anak ini kan banyak anak-anak motor nih yang kenal saya, anak-anak Morening nih, Iya. anak-anak milenial lari semua, kawari foto. Nah aku foto-foto sama anak-anak tuh, nenek itu taunya dengar. Oh ini Aswari datang lari, aku kasihan dia. Dia datang magap-magap tuh. Iya. Mana Aswari? Sampai Nek. tersengal-sengal Sampai apa? tersengal-sengal. Langsung meluk aku. Iya, Padahal betul. waktu itu COVID. Iya, benar. Tapi namanya rasa sayang Iya, ya iya. sudah. Langsunglah dia bersenandung. Itu nggak ada, aku nggak. Itu yang ngambil video juga bukan saya. Iya, Itu makanya. viral karena orang lain. Waduh. Rindunya bukan main. Kenapa? Ada satu kenangan gitu. Kenapa? Maka dulu kalau pada saat kita pada posisi nyaman, sebelum nyaman, saya ini sempat nih mencalonkan diri sebagai bupati. Keliling kita, bermalam-malam minta suara ke rakyat. Iya. Pas kita dapat suara, kita jadi zona nyaman, kita lupa dengan rakyat. Betul. 60% Ah. terjadi dengan pejabat. Betul. Makanya tidak percaya orang dengan pemimpin. Iya. Rakyat tidak percaya dengan pemimpin itu karena kualitas pemimpin yang seperti itu. Melupakan. Itu yang selalu dijaga sama Kak Wari tetap Itu. Berkata dalam bilik, berkendak baru balik. Berkata dalam ini berkendak baru balik. Iya. Kalau iya. aku enggak, aku balik. Aku terkenal melayat. Kenapa? Aku punya histori tentang melayat itu. Apa itu? Orang tuaku di tahun 95 meninggal dunia. Orang tua tuh karakternya keras. Ini ayah. Ayah, Oke. keras. Aku pikir beliau nggak ada teman. Waktu itu meninggal dunia orang tuaku, tapi aku belum bisa tepat waktu datang karena aku harus jemput kakakku yang di Jerman, Nazir. Aku jemput kakakku di Jerman, Nazir, aku lihat darah. Sampai di Lahat jam 9 pagi. Sepanjang jalan nyopir tuh aku berpikir ada nggak orang yang datang ke rumah kami. Karena bapak keras. Keras. Cenderung tidak berteman menurut aku. Pandangan. Pandangan aku. Siap. Tapi pas aku datang jam 9 pagi, rumah itu penuh. Beribu-ribu orang datang. Di situ ada pejabat. Di situ ada Bupati Pak Kafrawi Rahim, ada Kak Tatung sebagai wakil gubernur. Dulu ada Tubuk, pembantu gubernur, Pak Samsul Bari Umar, Kak Tatung. Ada ketua DPRD Kak Lamudin. Langsung hati aku senang. Begitu bangganya. Pada saat kita kehilangan orang tua tuh, kita kehilangan harga diri. Karena orang tua tuh bagian dari orang yang saya anggap inilah yang membesarkan kami. Inilah cahaya kami. Iya. Suatu saat dia hilang. Kita hilang. Iya. Kita hilang harga diri. Tapi waktu pejabat datang, kita bahagia. Ada orang yang memperhatikan. Pada saat itu aku berjanji, suatu saat kalau aku menjadi pemimpin, aku harus hadir di kesempatan-kesempatan seperti ini. Karena apa? Ternyata betul. Hadirnya kita di tempat musibah itu membahagiakan banyak orang. Sangat menghibur. Sangat menghibur. Betul. Kehilangan orang tua, bapak, kehilangan harga diri. Iya. Kehilangan ibu, kehilangan orang yang kita cintai. Nggak ada. Waktu kita hadir di tempat musibah itu nggak ada yang terbahak-bahak ketawa. Semuanya dengan penuh kesedihan. Iya. Dan saya balik pola. Saya ingat di daerah saya kalau ada satu yang meninggal dunia, lihat aja ibu-ibu itu. Kalau dia katakanlah dia bawa apa nih? Apa istilahnya? Beras. Beras. Gitu, Ya, beras itu kalau di atasnya rata tanpa ayam pasti orang meninggal.
Iya. Tapi kalau di atasnya ada ayam, untuk orang pernikahan. Iya. Zaman aku kebalik. Aku bilang salah. Orang menikah ini udah siap semua, kenapa harus dibantu lagi? Penghulunya siap, yang mau dinikahkan siap. Bisa potong kambing, bisa potong sapi, bisa potong ayam. Dan bisa mundur. Direncanakan. Nggak bisa bulan Oktober, Covid, Januari. Tapi meninggal, tidak ada satupun orang mengetahui kapan musibah itu datang. Itu rahasia ilahi. Kita juga belum Kita siap-siap. belum tahu kapan. Tiba-tiba ada yang meninggal dunia, tidak ada persiapan. Nah di Lahat ini ada satu kearifan lokal yang bagus, pantauan. Kalau ada keluarga yang meninggal di sini mengundang makan. Kenapa? Karena yang datang ini bukan cuma dari Lahat. Ada Lahat, ada Pagar Alam, ada Empat Lawang. Nah orang-orang yang jauh ini tidak mungkin disiapkan oleh keluarga musibah. Sekelilingnya pantauan. Saya bawakan ayam 10, uang 1 juta. Kenapa? Coba, dalam setiap pernikahan, kalau anak bupati kawin, pasti ada yang berani ngampok 1 juta. Iya, betul. Anak camat kawin, pasti ada yang berani melampok 200.000. 200.000. Tapi ada nggak yang meninggal berani mengampok segitu? Nggak ada. Makanya di tempat kita, saya perhatikan ini. Ada namanya, apa itu tempat? Untuk uang. Untuk uang, ya. Biasanya di gelas. Iya. Dikasih beras. Iya. Orang bilang syarat beras, bukan. Kenapa? Kebiasaan orang kita yang salah. Selalu memberi recehan ke situ. Duit itu bunyi. Nah sekarang terbalik, saya balik, nggak boleh. Saya ingatkan kepala-kepala dinas, saya ingatkan yang mampu. Kita balik. Meninggal nih nggak ada orang tahu, kita pun nggak tahu kapan kita meninggal, nggak ada persiapan. Bantulah ini. Makanya di zaman saya balik, ada uang 1,5 juta, ada ayam 10, karena kearifan lokalnya berjalan. Iya. Kita biasa paling bawa apa nih? Kayu bakar, puntung. Puntung. Kalau enggak kerupuk. Iya. Tapi kalau sudah ada ayam 10, mereka sudah bisa. Mau sehari, 2 hari, 3 hari. Iya. Sebelum saya bupati, itu pun ada cerita. Saya melayat ke desa namanya Kerung. Nah di Kerung itu, ya ada satu nenek yang suaminya meninggal. Rumahnya minta maaf. Naik tangganya dari kayu biasa. Anunya geribe. Saya datengin waktu meninggal suaminya. Saya tanya, Nek, malam ini ada enggak takziah? Takziah, ya, oke. Karena kearifan lokal di Lahat tuh sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari. Kalau mampu, 40 hari. Nah, ada enggak takziah? Enggak ada, cuy. Kenapa, Nek? Aku maluan. Segala dek bedia. Enggak ada. Aku malu. Semuanya enggak ada. Neneng lanang kabala dek bedia. Tinggal aku suka. Nah ini yang harus kita rasakan. Akhirnya aku setiap yang meninggal bantu. Terkenal aku jadi bupati ayam. Bupati ayam. Itu. Dan sampai sekarang aku masih terus. Nomor 1. Dan itu diikuti oleh masyarakatnya sekarang kayak gitu. Karena itu kearifan lokal. Betul. Nah sekarang kalau kita meninggal, ngelihat yang meninggal, sudah mulai kasih amplop, sudah mulai ngelihat uang 10.000 di dalam toples itu, sudah ngelihat uang 50.000. Orang tidak berharap uang ini, tapi setidak-tidaknya mereka kalau ada apa-apa, mau 7 hari, 3 hari, bisa digunakan. Nah inilah gunanya kita turun ke bawah. Jadi rugi sekali kalau seorang pemimpin, seorang bupati, seorang gubernur di levelnya yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, yang sangat diharapkan oleh rakyat, yang sangat digadang-gadang sebagai petinggi, tapi tidak pernah mau menggunakan kesempatan itu untuk dirinya. Sayang sekali. Makanya hari-hari saya, selama saya memimpin, baik itu di eksekutif mau di legislatif, saya kasih waktu untuk orang. Sampai sekarang pun Sampai di kantor sekarang, yang sekarang sampai terbuka sekarang tidak harus di kantor, melalui WhatsApp. Kan beri waktu ini kan sekarang modern nih. Betul. Aku dari dusun ini, kenapa? Gimana Kak kalau kami dapat bantuan ini, bibit ikan? Karena dia tahu aku sering menebar ikan. Iya. Sampai sekarang masih terima Masih. itu WhatsApp, telepon. Dan selalu saya jawab. Oke. Ya. Kenapa saya menebar ikan? Saya ini agak unik.
Saya melepas burung. Ya, itu apa? Menepat. Ada feng shui-nya apa gitu? Bukan. Bukan. Orang bilang burung itu kalau disangkar dia berbunyi indah. Saya pikir enggak. Lebih indah burung itu berbunyi pada saat dia dilepas. Percaya. Burung itu indah apabila ada di habitatnya. Ada di habitatnya. Siapa bilang cucu rawa itu bisa dalam pertandingan? Siapa tahu dia dalam pertandingan tuh ngedumel. Iya, marah. Saya ini bebas. Saya bisa lebih. Saya melepas burung beo. Burung beo. Saya melepas burung hantu. Saya melepas kutilang. Iya. Saya melepas tupai. Pokoknya saya lepas gitu. Oh iya. Ya. Orang konservasi suka sekali sama bapak nih kan Iya. gitu sama kawan. Saya melepas ikan. Ikan tuh. Coba bayangkan. Ikan itu nggak perlu dipiara kalau di sungai. Kasih bibit aja. Sungai yang membesarkan. Dan sekaligus kita mengajari masyarakat. Di zaman saya dulu, saya buat banyak lubuk larangan. Lubuk larangan. Iya, sungai itu tidak boleh diambil karena saya kecewa. Sungai diracun. Ya, karena itu budaya ya, disetrum. Ya, betul. Ya, Betul. ya. Ya karena apa? Keserakahan kita. Iya. Masyarakat tambah banyak. Mau cari yang gampang, setrum. Akhirnya apa? Benih-benih ikan habis. Buat lubuk larangan. Lubuk larangan itu cuma 1 tahun sekali yang boleh. Saya lepas ikan, cuman sekali melepas ikan itu, nggak selalu. Setahun tangkap, makan bersama-sama, kan ikannya udah gede. Ini ikan gede ini mana gizinya? Nah, iya. jadi saya selalu, setelah itu saya sedekah dengan Allah. Tuhan tuh sudah menciptakan sungai dan ikannya. Betul. Nah sekarang sungainya ada, ikannya nggak ada. Iya. Kalau kita pintar, kita isi lagi dong ikan ini. Iya. Supaya apa? Supaya ekosistemnya berjalan. Dan masyarakat menghargai sungai. Kita nggak bisa marah dengan rakyat mencari ikan yang nyetrum, nggak bisa. Kita ajarin. Oh, dikasih contoh. Rubah pola. Ini yang benar. Oke, berarti sudah ngomongin Kempo sudah, off-road, motocross sudah. Ini sampai nilai-nilai nilai-nilai positif dari keluarga dan segala macam. Ini terakhir Kak. Kira-kira ini jenjang setelah legislatif ini ada, ini kan mau musim pilkada nih, kira-kira masih tertarik nggak untuk ini, untuk jadi kandidat lagi? Karena ini tadi saya melihat dari nilai-nilai positif yang kakak omongin tadi soal sayang pemimpin kalau tidak begini dengan potensi yang dia punya. Ada nggak kira-kira berminat lagi gitu? Kita jujur, ya, sebagai putra daerah, sebagai katakanlah salah satu aset Sumatera Selatan, wajar kalau kita berpikir untuk maju di pilkada atau di apapun. Tapi ingat, pola sudah berubah. Saya dulu Pak, 7 kandidat. 7 kandidat yang dilahat pertama kali. Saya menang tuh serupiah pun saya nggak bayar rakyat. Akhirnya apa? Saya mengabdi dengan rakyat. Nah sekarang pola sudah berubah. Rakyat minta dibayar. Akhirnya apa? Pemimpin tidak bisa dekat dengan rakyatnya karena sudah dibayar. Jangan salahkan pemimpin. Salahkan Anda mencari pemimpin. Jadi jangan salahkan pemimpin yang tidak dekat dengan rakyat. Salah Anda yang mencari pemimpin. Jadi saya mau ikut pilkada, tapi betul-betul rakyat tulus. Dan insya Allah saya pun akan tulus untuk mereka. Saya tidak punya uang untuk membayar. Tapi kalau sudah dibayar, selesai urusan. 5 tahun lagi bayar lagi. Selesai urusan. Makanya kita tidak pernah mendapatkan rakyat mengeluh. Kenapa ya nggak seperti ini? Kenapa ya cenderung membanding-bandingkan? Tapi menurut saya Anda yang salah. Anda terima uangnya. Gara-gara uang 100.000. Gara-gara uang 200.000. 200.000 Anda bagi 5 tahun tuh 0, sekian rupiah. Makanya apa yang Anda dapatkan? Tapi itu kan keniscayaan kalau sekarang mau dicari Kak. Kira-kira bisa nggak nanti? Ada? Oh ada. Ada. Masih ada orang yang punya hati. Masih ada orang yang pingin disentuh. Syarat mendapatkan sentuhan, ingat,
Ya, kita kasih sayang dengan ibu kita karena kita mendapatkan susu tanpa bayaran dari ibu. Tanpa kita harus membayar. Tanpa kita harus membayar. Sampai saatnya kita jadi anak yang menyayangi orang tua. Sampai saatnya ada anak yang tidak menyayangi orang tua, jangan sayangkan anak itu. Ada kejadian yang membuat anak itu salah. Sayangi mereka. Tanggung jawab kita sebagai orang tua menyayangi anak. Iya. Ya, jangan harapkan balasan. Sama. Pemimpin mau bupati mau gubernur adalah orang tua. Tapi orang tua yang sudah memberikan uang kepada anak-anaknya, ya udah lo ngapain repot-repot ini jajan-jajan, nggak ada komunikasi. Tapi kalau anaknya nggak dikasih uang, yang ada komunikasi dan nasihat. Komunikasi Dan nasihat. nasihat. Komunikasi inilah yang turun ke bawah. Komunikasi inilah yang didapatkan oleh rakyat. Bohong kalau seorang gubernur bisa merespon semua keinginan rakyat. Ya. Bohong. Tapi dengan turun, dengan memberikan satu harapan, seorang bupati kepada rakyatnya, itulah namanya komunikasi yang baik. Tapi tentu dimulai dengan sesuatu yang baik. Dan itu Kak Wari sudah lakukan untuk persiapan itu 10 tahun yang lalu, 10 tahun. Oke. 2 periode serupiah pun demi Allah saya tidak pernah membayar untuk rakyat saya. Makanya saya berusaha membalas budi dengan rakyat saya. Saya korbankan waktu untuk keluarga saya. Saya korbankan waktu untuk semua orang. Demi rakyat saya yang memilih saya dengan ikhlas. Ini yang perlu kita bahas ke depan. Jadi sekarang ada carut marut tentang ini, tentang itu, tentang itu. Kesalahan itu bukan dari seorang pemimpin. Lahirnya pemimpin itu Dari yang bagaimana Anda yang melahirkan. Karena kelahirnya seorang pemimpin bukan dari satu orang. Lahirnya pemimpin itu dari persentase rakyat yang memilih. Benar kan? Benar. Nah, saya cuma suka bohong munafik kalau saya nggak mau jadi ini, nggak mau jadi itu. Iya, Tapi iya. minta maaf. Okay. Saya sudah nggak bisa ngikutin pola-pola kalau harus membayar. Tapi ingat, rasa cinta saya untuk negara saya, untuk rakyat saya, tidak harus saya menjadi pemimpin. Oke, dan itu sudah dilakukan ya sejak Buktinya dulu hari juga. ini. Ya, Buktinya hari ini. Betul. Saya tidak lagi dalam posisi yang nyaman. Iya, betul. Tapi bersyukur dengan Tuhan 10 tahun. Selamat ya Allah ya Tuhanku. Iya. Terima kasih 10 tahun dikasih pemimpin, punya kenangan baik. Selamat menjadi pemimpin. Iya. Karena minta maaf, banyak pemimpin juga yang tidak selamat Iya. di Super perjalanan Khotimah. karir. Ya, betul. Betul. Nah ini kebanggaan. Betul. Bangga dan terima kasih. Iya. Terima kasih kepada rakyat Lahat. Mm-mm. Terima kasih kepada rakyat Sumatera Selatan yang sudah memberikan suaranya ke saya. Mm-mm. Terima kasih kepada masyarakat Lahat Pagarahan 4 Lawang yang sudah menjadikan saya sebagai anggota dewan. Saya akan bekerja sesuai dengan kemampuan saya. Tapi DPR beda dengan Betul. Ya, eksekutif. Iya. Ya, karena di DPR hanya bisa mengusulkan. Iya. Tapi mudah-mudahan Pak Gubernur juga orangnya terbuka. Usulan-usulan kami, cerita kami tentang apa yang kami dapatkan di bawah bisa beliau terima Diterima. dan bisa beliau manfaatkan untuk pembangunan Sumatera Selatan ke depan. Itu. Nah, satu lagi untuk adik-adik generasi muda, saya selalu bilang dunia ini berputar, percayalah. Kehidupan pun berputar. Tidak semua orang tepat di satu titik. Selalu berubah-ubah titik ini. Dan mudah-mudahan titik kesuksesan itu sampai saatnya Anda yang menikmati. Iya. Tentunya dengan kerja keras. Kerja keras. Siap. Terima kasih Kak Saifuddin Aswari Rifai yang sudah begitu banyak nilai-nilai yang bisa diserap hari ini. Sehat selalu. Kami jangan dilihat nilainya. Oh, Ada sedikit kenang-kenangan. Ini luar biasa. Terima Terima kasih kasih. Kak Wari waktunya yang sudah bisa ngobrol. dan Ah. Kak Wari tersanjung, ya. Kenapa? Kalau pada saat kita eksekutif dulu begitu banyak orang menawarkan wawancara, Ah. tapi sekarang hanya Kompas TV lah yang Oh, menawarkan. terima saya. kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Aswari. Mudah-mudahan tetap humble, tetap bisa dikontak terus. Iya, gitu. yakin. Terima kasih. Saifuddin Aswari Rifai, legislator dari DPRD Sumatera Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Dak.